Masa-masa SMA seringkali dianggap sebagai masa terindah bagi sebagian remaja, di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama dan menjalin hubungan asmara. Namun, tidak semua siswa mengalami hal tersebut. Ketika semester baru sudah dimulai, Junichi dan teman-temannya terlihat gelisah karena belum juga mendapatkan pacar. Shinpei sangat putus asa dengan kondisinya. Meskipun sudah tahun kedua, dia tidak mengerti mengapa statusnya tidak berubah. Junichi juga mengalami hal yang sama. Dia berharap akan lebih mudah untuk mendapatkan pacar ketika SMA, tetapi kenyataannya dia masih menjomblo sampai sekarang. Tidak lama kemudian, seorang gadis bernama Nenek mengantarkan bekal untuk Junichi. Hal ini membuat teman-temannya memprotes Junichi karena dia tidak pernah memperkenalkan gadis secantik itu kepada mereka. Selain Nenek, teman sekelasnya bernama Kasi Yui juga tiba-tiba mendekatinya. Yui bilang dia senang bisa sekelas dengannya lagi. Karena tahun lalu mereka jarang berbicara, Yui berharap semoga kali ini mereka bisa lebih akrab. Karena sudah terlanjur tidak populer, Shinpei dan yang lainnya malah mengganggu suasana di dalam kelas. Mereka secara terang-terangan membaca majalah sehingga membuat semua murid merasa terganggu. Karena ulah mereka, seorang murid cewek bernama Yame sampai marah dan bilang bahwa sikap seperti itu sangat menjijikan. Ditegur oleh Yame tidak membuat Junichi dan ketiga temannya menyesal. Mereka justru merasa senang bisa berinteraksi dengan murid cantik seperti itu. Berdasarkan buku miliknya, Shinpei mengatakan bahwa cewek seperti Yukana pasti mudah dirayu. Oleh karena itu, dia menyarankan agar salah satu di antara mereka mencoba menembaknya. Setelah mempertimbangkan ini bersama Minoru dan Keigo, mereka pun memutuskan bahwa Junichi yang akan menembaknya duluan. Junichi tidak percaya diri untuk melakukannya. Tetapi, karena mereka sudah menaruh surat di loker sepatu Yame, Junichi tidak punya pilihan lain selain menemuinya. Sepulang sekolah, Yame membaca surat itu di dalam lokernya. Meskipun sudah ada janji dengan temannya, demi menanggapi surat tersebut, dia memilih untuk bertemu dengan Junichi di belakang sekolah. Ketika akan menembaknya, Junichi sangat gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Saat Yame bertanya apa yang ingin dibicarakan, Junichi langsung menundukkan kepala sambil memohon agar dia mau menjadi pacarnya. Seketika, Yame melihatnya dengan tatapan jijik, membuat Junichi merasa putus asa dan tidak punya harapan lagi untuk mendapatkannya. Namun, saat menatap ke depan, Junichi melihat pemandangan yang luar biasa. Ketika Yame mengomentarinya, Junichi malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mengintip dari dekat. Tanpa memperdulikan hal itu, Yame bertanya pada Junichi tentang apa yang dia sukai darinya. Karena belum mengenalinya, maka Junichi hanya bisa menjawab bahwa dia suka sisi menariknya. Jawaban tersebut membuat Yame langsung mengerti bahwa Junichi hanya terpikat oleh penampilannya saja. Dia juga menyadari bahwa Junichi sedang mengintipnya, sehingga dia mengatakan bahwa itu sangat menyebalkan. Walau demikian, Yame bukan berarti tidak menyukainya. Dia mau berpacaran dengan Junichi karena menurutnya Junichi sedikit lucu dan mudah dijahili. Junichi masih merasa sulit percaya bahwa pernyataan cintanya akan diterima, sebab saat ia menyatakan perasaannya, Yame terlihat sangat senang menjahilinya. Situasi ini membuatnya berpikir bahwa Yame mungkin hanya ingin mempermainkannya saja. Saat berangkat ke sekolah, Shinpei dan yang lainnya minta maaf soal yang kemarin. Mereka merasa telah keterlaluan karena memaksa Junichi untuk mengungkapkan perasaannya. Karena mereka belum mengetahui bagaimana hasilnya, Junichi mengatakan bahwa Yame benar-benar datang menemuinya. Selain itu, dia juga akan menghancurkan kehidupan SMA-nya. Pernyataan ini membuat teman-temannya merasa iba. Untuk meringankan kepedihan Junichi, mereka menyatakan bahwa mereka akan selalu mendukungnya apapun yang terjadi. Namun, tidak lama setelah itu, Yame tiba-tiba mengirimkan sebuah foto kepada Junichi. Sikap teman-temannya seketika jadi berubah. Mereka tidak mau menanggapinya atau berbicara dengannya lagi. Meskipun begitu, Shinpei masih sedikit memperdulikannya. Untuk memajukan hubungannya dengan pacarnya, Shinpei memberi saran agar Junichi mengajaknya main ke tempat karaoke. Shinpei bilang dari pengalamannya saat bekerja, cara itu pasti bisa meningkatkan hubungan mereka ke tahap selanjutnya. Jika semua persyaratan sudah terpenuhi, mungkin Junichi sudah bisa mencium. Junichi ingin mengikuti saran tersebut, tetapi dia masih kebingungan tentang bagaimana cara mengajaknya. Selain itu, karena Yame tidak merahasiakan hubungan mereka berdua mendapat banyak pertanyaan dari teman sekelasnya, sehingga Junichi jarang memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya.
Sejak saat itu, Junichi dijauhi oleh teman-temannya. Setelah Junichi berpisah dengan teman-temannya, Yame segera menyusulnya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Nenek yang melihat mereka berdua jalan bersama terlihat sangat bersedih. Namun, Yame tidak terlalu memperhatikannya dan terus melanjutkan rencananya untuk mengajak Junichi ke tempat karaoke. Sejak awal, Junichi memang ingin pergi ke tempat karaoke, tetapi karena sebelumnya Shinpei mengatakan sesuatu yang tidak-tidak, dia menjadi panik dan sulit menghadapi pacarnya. Di sisi lain, Yame sangat antusias untuk bernyanyi setelah sebelumnya gagal pergi ke karaoke dengan temannya. Ketika mereka masuk ke ruang karaoke, Junichi mulai bingung dan tidak tahu lagu apa yang harus dinyanyikan. Saat Yame mendekatinya, dia malah salah mengira dan beranggapan Yame sedang menggodanya duluan. Situasi ini membuat Junichi semakin tidak tenang dan jadi salah tingkah. Namun, begitu Yame mulai bernyanyi dengan serius, Junichi langsung tersadar bahwa semua itu hanya imajinasinya saja. Dengan demikian, mereka pun bisa menikmati waktunya dengan bernyanyi bersama-sama. Sayangnya, momen tersebut tidak berlangsung lama. Dikarenakan persyaratan yang dinyatakan oleh Shinpei sudah tercapai, Junichi memutuskan untuk mendekati Yame dengan lebih agresif. Namun, upaya tersebut berakhir gagal karena Yame lebih fokus memperhatikan bulu hidungnya. Tapi, sebenarnya itu hanya alasan untuk menghindarinya karena terlihat jelas bahwa Junichi ingin menciumnya. Meskipun mereka sudah berpacaran, Yame belum siap untuk melakukannya. Keesokan harinya, Junichi menemukan sebuah surat di loker sepatunya. Di dalam surat itu, tertulis bahwa seseorang akan menunggunya di belakang sekolah. Mengetahui hal tersebut, Shinpei dan juga Keigo merasa sangat iri padanya. Mereka tidak mengerti mengapa hanya Junichi saja yang sering mendapat keberuntungan. Namun, daripada terus bersedih, kali ini mereka memilih untuk mendukungnya. Meski Junichi sudah memiliki pacar, mereka menyarankannya untuk menemuinya agar mereka juga punya kesempatan yang sama sebagai temannya. Ketika Junichi datang ke belakang sekolah, dia bertemu dengan seorang cewek Gyaro berkulit coklat. Hal ini benar-benar di luar dugaan. Awalnya, dia mengira hanya cewek polos saja yang biasa memakai surat seperti itu. Namun, ternyata ada juga cewek seperti itu yang mau melakukannya. Meski demikian, Junichi tetap kesulitan menghadapinya. Dia benar-benar dibuat tertekan, terutama saat cewek itu mendekatinya secara agresif. Tidak lama setelah itu, Junichi mendengar suara Yame yang berteriak mencarinya. Hal ini membuat Junichi panik karena takut Yame akan mengira dia sedang berselingkuh. Namun, saat Yame menemukannya, ternyata dia sama sekali tidak marah. Sebab cewek yang mendekatinya itu adalah Ranko, teman masa kecil Yame yang setahun lebih tua dari mereka berdua. Setelah Yame memperkenalkannya, Ranko langsung bersikap baik terhadap Junichi. Namun, saat mereka sedang jalan berdua, tiba-tiba Ranko terlihat kesal dan mengatakan bahwa dia pasti akan menghancurkan hubungan mereka berdua. Sehari setelah itu, Yame mengajak Junichi bermain bersama Ranko. Tanpa berpikir panjang, dia menerima ajakan tersebut tanpa curiga bahwa Ranko memiliki niat untuk memisahkan dia dari pacarnya. Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah pusat perbelanjaan. Yame ingin mencari pakaian yang bagus dan menunjukkannya pada Junichi. Saat Yame meminta pendapatnya, Junichi mengatakan lebih suka model yang sebelah kiri. Namun, Yame ragu untuk membelinya karena Ranko memiliki selera yang bertentangan dengannya. Setelah itu, Yame dan Ranko mencoba pakaian lain. Sementara Junichi dimintai memberikan pendapatnya mengenai semua pakaian yang mereka coba. Karena semuanya terlihat cocok, Junichi kesulitan memberikan pendapat. Pada akhirnya, setelah mencoba berbagai pakaian, mereka memutuskan untuk tidak membeli apapun dan keluar dari toko dengan tangan kosong. Ketika hendak pulang ke rumah, ada dua orang pria yang mencoba menggoda Yame. Sebagai pacarnya, Junichi berusaha untuk melindunginya. Namun, karena fisiknya yang terlalu lemah, maka dia tidak sanggup untuk melawan mereka. Beruntung, Ranko mampu mengatasi situasi tersebut. Dia berpura-pura mau menuruti keinginan pria itu, kemudian menyerang mereka ketika sedang lengah. Beberapa saat kemudian, Ranko pergi ke rumah Junichi. Dia mengatakan bahwa sikap Junichi tadi sangat keren, sehingga dia ingin membicarakannya di dalam rumahnya. Namun, begitu masuk ke dalam rumah, Ranko malah menggodanya dan meminta Junichi untuk melepaskan Yame. Junichi tidak berpengaruh dengan godaan tersebut. Meskipun Ranko dan Yame sama-sama menarik, Junichi lebih memilih untuk tetap setia kepada Yame. Pernyataan itu membuat Ranko sangat emosi.
emosi. Dia tidak dapat menahan amarahnya dan mengungkapkan motif yang sebenarnya. Ternyata alasan dia ingin memisahkan mereka yaitu karena dia punya perasaan kepada Yame. Walau demikian, dia tidak bisa mengatakannya demi menjaga persahabatan mereka. Berkat kecerdasan dan kecantikannya, Yui selalu mendapat pujian dari orang-orang. Namun, semua pujian itu malah membuatnya menjadi angkuh dan memandang rendah orang lain. Bahkan, dia sering menganggap mereka sebagai pelayan pribadinya. Suatu hari, Junichi mencari informasi tentang cewek Gyaru. Lalu, dia menemukan siaran langsung dari seorang cewek bernama Boa. Setiap kali melakukan siaran, Boa selalu membuat penontonnya terhibur. Namun, dia seringkali menceritakan hal buruk tentang orang-orang yang tidak disukai. Keesokan harinya, Junichi dan teman-temannya sedang asik membicarakan Boa. Mereka dibuat terkesan olehnya, karena selain memiliki pesona Gyaru, Boa juga memiliki keanggunan seperti seorang putri. Namun, saat Shinpei memperhatikannya lebih teliti, dia merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Sementara itu, Minoru tidak terlalu tertarik dengan pembicaraan mereka, karena lebih menyukai seorang gadis muda yang menarik. Kemudian, saat Junichi makan siang dengan Yame, tiba-tiba Yui datang menghampirinya. Dia ingin berbicara dengan Junichi karena ada sesuatu yang ingin disampaikan padanya. Namun, dikarenakan Ranko tidak mengizinkannya, Yui memilih untuk mundur dan berencana untuk membicarakannya lagi di lain waktu. Kehadiran Yui membuat Ranko sangat emosional. Junichi pun segera menjelaskan bahwa dia tidak memiliki hubungan khusus dengan Yui supaya Ranko tidak marah padanya. Sepulang sekolah, Yame memberitahu Junichi bahwa dia akan main bersama temannya. Lalu, Yui langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan pembicaraannya dengan Junichi yang tertunda tadi. Dengan alasan dimintai tolong oleh gurunya, Yui meminta bantuan kepada Junichi untuk membawakan sesuatu. Namun, tanpa memberikan penjelasan, Yui malah membawanya ke sebuah kafe. Ternyata, Yui hanya ingin memastikan apakah Yame benar-benar berpacaran dengannya. Menurut sepengetahuannya, Junichi tidak cocok dengan Yame. Yui mengatakan bahwa tipe gadis dewasa adalah pasangan yang cocok untuknya. Junichi membantah pernyataan tersebut. Dia berusaha agar terlihat cocok dengan Yame dengan menceritakan sisi baiknya. Saat Boa mengadakan siaran langsung, Shinpei mengamatinya dengan seksama. Dari pengamatannya, dia berhasil menemukan bahwa Boa dan Yui punya kemiripan. Meskipun penampilannya cukup berbeda, Shinpei yakin mereka adalah orang yang sama karena Boa sering mengeluhkan kondisi di kelasnya. Oleh karena itu, Shinpei langsung melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa mereka adalah orang yang sama. Kemudian, ketika memberitahu Keigo dan Minoru tentang penemuannya, Ranko tiba-tiba ikut bergabung dan tertarik untuk mendengarnya. Sejak pertemuan kemarin, Yui semakin sering mendekati Junichi. Dia membawanya ke atap sekolah untuk mengungkapkan perasaannya. Yui mengatakan bahwa setiap kali dia memikirkannya, dia merasa tidak tahan. Meskipun agak memalukan, akhirnya Yui mengakui bahwa dia menyukainya dan ingin agar Junichi putus dengan pacarnya. Disukai oleh gadis cantik seperti Yui membuat Junichi senang sekali. Namun, dia memutuskan untuk menolaknya karena sudah mencintai Yame. Jawaban Junichi membuat Yui kesal. Dia mengancam akan menunjukkan foto mereka berdua kepada Yame untuk memaksa Junichi patuh padanya. Untungnya, Ranko dan teman-temannya datang tepat waktu. Mereka berhasil membuat Yui terbungkam setelah tahu identitas yang digunakan olehnya di dunia maya. Ketika terbangun, Junichi menemukan seorang cewek Gyaru di dalam kamarnya. Junichi tidak mengenali cewek tersebut. Dia juga tidak mengerti omongannya karena cewek itu meniru gaya berbicara seorang Gyaru. Karena Junichi kesulitan untuk mengenalinya, cewek itu pun mengatakan bahwa dia adalah nenek. Setelah itu, nenek menemani Junichi ke sekolah. Sepanjang perjalanan, nenek selalu menggandeng tangannya sehingga membuat Junichi cemas dan takut dilihat oleh pacarnya. Tidak lama kemudian, Junichi bertemu dengan teman-temannya. Karena mengira nenek adalah anak SD, Minoru langsung mendekatinya dengan nafsu yang menggebu-gebu. Namun, ketika nenek menjelaskan bahwa dia hanya setahun lebih muda dari Junichi, Minoru langsung kecewa karena dia tidak tertarik pada gadis yang seumuran dengan dirinya. Sementara itu, Shinpei dan Keigo hanya menunjukkan kekesalan dan rasa irinya kepada Junichi. Saat memasuki bangunan sekolah, Junichi bertemu dengan Yui. Meskipun banyak hal telah terjadi, Yui kembali bersikap tenang
datang dan menyapa Junichi seperti biasa. Namun, saat nenek mengganggu waktunya dengan Junichi, Yui terlihat sangat kesal dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Untungnya, ada seseorang yang memanggil Yui, sehingga nenek dan Yui tidak jadi bertengkar. Hari ini penuh dengan kejadian yang tidak dimengerti oleh Junichi. Agar suasana hatinya menjadi lebih baik, Yame mengatakan bahwa nanti dia akan mengajaknya untuk main ke suatu tempat. Melihat kedekatan mereka, Shinpei dan yang lainnya merasa sedih dan berpikir bahwa hidup ini tidak adil bagi mereka. Saat jam makan siang, Ranko dengan sengaja mengganggu Junichi agar dia tak bisa bermesraan dengan Yame. Namun, tiba-tiba ada cewek Gyaru lain yang mendekati Junichi dengan akrab. Hal ini membuat Yame dan Ranko mempertanyakan kehadiran cewek Gyaru setengah niat tersebut. Untuk meredam amarah mereka, Junichi berusaha menjelaskan situasinya. Namun, sebelum sempat dijelaskan, Yame langsung menyadari bahwa cewek itu adalah nenek adiknya Junichi. Nenek membantah semua anggapan bahwa dia adalah adiknya. Sementara itu, Yame tetap memperlakukannya dengan baik karena dia cukup menggemaskan. Kemudian, nenek menuduh Yame berpacaran dengan Junichi hanya sebagai cadangan saja. Sebagai orang yang paling dekat dengan Junichi, nenek merasa tidak mungkin ada yang benar-benar mau berpacaran dengannya. Meskipun Junichi bukan orang yang populer, Yame mengatakan bahwa bukan berarti dia tidak bisa memiliki pacar. Menurut Yame, Junichi punya banyak sisi baik yang berbeda dari orang lain. Setelah mendengar semua itu, nenek pun mundur dengan terpaksa. Pada malam harinya, nenek menyusup ke kamar Junichi. Sambil memeluknya, nenek meminta pada Junichi supaya mengajarinya menjadi wanita dewasa. Kondisi seperti ini membuat Junichi tidak bisa berpikir tenang. Namun, karena nenek sudah seperti adik baginya, Junichi memutuskan untuk tidak menyentuhnya sama sekali. Dia tidak ingin memanfaatkan perasaan nenek yang mencintainya hanya untuk kepuasannya sendiri. Pernyataan itu membuat nenek tidak bisa menahan tangis karena sejak dulu dia sudah menyukainya. Saat berada di kelas, Junichi masih kepikiran dengan kejadian semalam. Lalu, saat Yame mencoba untuk menghiburnya, nenek tiba-tiba muncul dan memisahkan mereka berdua. Tampaknya, dia masih belum menyerah untuk merebut Junichi darinya. Pada hari yang berbeda, Shinpei bertanya pada Junichi tentang kemajuan hubungannya dengan pacarnya. Karena belum ada kemajuan, Shinpei mengatakan bahwa yang dia butuhkan adalah permainan raja. Shinpei dan yang lainnya bersedia untuk membantu supaya Junichi lebih diuntungkan dalam permainan tersebut. Namun, syaratnya Junichi harus bisa mengajak Yame dan teman-temannya untuk main ke rumahnya. Junichi sudah tahu apa yang harus dilakukannya, tetapi dia belum mengetahui bagaimana cara mengajaknya. Kebetulan, saat itu Yame sedang membicarakan libur musim panas. Jadi Junichi bertanya apa mereka bisa pergi ke rumahnya untuk membahas kegiatan selama musim panas. Yame langsung mempertimbangkannya dengan serius. Namun saat mengetahui bahwa Junichi juga ingin mengajak teman-teman yang lain, Yame langsung marah karena awalnya dia mengira hanya Junichi saja yang akan mengunjungi rumahnya. Meskipun begitu, Yame tetap memperbolehkannya untuk main bersama semuanya. Kemudian saat menunggu Yame di gerbang sekolah, Yui tiba-tiba menghampirinya untuk menanyakan kegiatannya sepulang sekolah. Saat mengetahui bahwa Junichi dan yang lainnya akan main di rumahnya Yame, Yui mengatakan bahwa kebetulan dia sedang luang dengan harapan Junichi mau mengajaknya. Karena cukup merepotkan, Junichi tidak punya pilihan lain selain mengajaknya. Beberapa saat setelah itu, Junichi sampai di rumahnya Yame. Melihat Yame memakai baju kasualnya, membuat dia terpikat dan sulit memalingkan pandangan. Selain itu, Yame juga malah menggodanya sehingga dia makin dibuat penasaran. Tak berselang lama, Ranko dan yang lainnya tiba di rumah Yame. Melihat Junichi dan Yame sedang berduaan, mereka bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Dalam situasi tersebut, Junichi hanya bisa diam sambil tersenyum, sedangkan Yame membela dirinya dengan mengatakan bahwa dia hanya sedikit menjahilinya. Beberapa saat kemudian, Shinpei dan yang lainnya mulai berdatangan. Saat tiba di sana, mereka membuat semua orang terkejut karena pakaian mereka terlalu mencolok. Setelah semuanya berkumpul, Shinpei langsung memberi
memberi saran untuk main permainan raja. Karena belum pernah mencobanya, Yume tertarik untuk memainkannya. Sementara itu, Yui tampak sangat waspada karena takut mereka akan menyuruhnya melakukan hal yang nakal. Sedangkan yang lainnya setuju memainkannya karena bisa memanfaatkan hukuman demi kepentingan masing-masing. Dengan melihat wajah teman-temannya, Junichi langsung curiga mereka sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Namun, saat Keigo menjadi raja, ternyata tidak ada yang salah dengan perintahnya. Pada ronde pertama, dia memberi perintah biasa seperti menyuruh Ranko menampar Junichi. Karena tidak ada yang mencurigakan, mereka pun melanjutkan permainan raja tersebut. Mereka sangat menikmatinya hingga tidak menyadari kalau Shinpei dan Keigo sedang merencanakan sesuatu terhadap mereka. Saat Junichi menanyakannya, Shinpei mengatakan bahwa di ronde selanjutnya mereka harus berciuman. Dengan menandai sticknya, Shinpei bisa mengatur kapan dia akan menjadi raja dan memerintahkan pemain lain sesuka hatinya. Junichi tidak setuju dengan ide tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengganti sticknya sehingga Yame dan cewek lainnya tidak menjadi korban. Ketika berkumpul di rumah Yame, mereka memutuskan untuk pergi ke pantai bersama saat liburan. Namun, agar kegiatan tersebut berjalan lancar, mereka harus mencari uang terlebih dahulu. Kebetulan, Shinpei mengetahui tempat kerja paruh waktu yang sesuai untuk mereka. Sebagai seorang otaku, Shinpei dan Keigo akan bekerja di toko anime. Minoru akan bekerja di taman bermain anak. Sementara Junichi akan menjadi staf dapur di rumah makan cosplay. Pada hari pertama liburan, mereka memulai pekerjaan. Meskipun baru hari pertama, Shinpei dan Keigo sudah dibuat kewalahan karena langsung ditugaskan di lokasi strategis. Sementara itu, Minoru tampak menikmati pekerjaannya, meskipun teman-temannya khawatir dia akan segera ditangkap. Ketika Junichi mulai bekerja, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Yame dan yang lainnya di tempat yang sama. Ternyata, mereka sudah lebih dulu bekerja di tempat itu sebagai pelayan dan cosplayer. Tak lama setelah itu, manajer datang menghampiri mereka. Kedatangan manajer tersebut membuat Yame dan yang lainnya merasa tidak nyaman karena terlalu banyak menatap seragam yang mereka kenakan. Untungnya, manajer tersebut tidak menatap terlalu lama karena Junichi sudah berada di sana. Ketika kafe sudah dibuka, para pelanggan mulai berdatangan. Para pelayan segera melayani mereka sebaik mungkin dan berperan sesuai dengan kostum yang digunakan. Meskipun terkadang ada masalah yang tidak terduga, mereka tetap bersemangat dalam menyelesaikannya. Namun, pada hari terakhir bekerja, manajer malah mengadakan acara khusus di mana para pelayan harus membacakan novel di hadapan pelanggan. Yang menjadi masalah, novel tersebut adalah novel dewasa yang tidak pantas dibacakan oleh murid SMA seperti mereka. Yui sudah tidak tahan lagi dengan situasi tersebut, sehingga dia segera melakukan sesuatu agar event tersebut dibatalkan. Saat Yui sedang memprotes, Nenek dan Ranko malah membacakan buku itu dengan keras untuk melihat reaksi Junichi. Karena merasa itu kurang pantas, Junichi berusaha menghentikan mereka. Tetapi Yame malah ikut-ikutan membaca sampai wajahnya memerah karena malu. Tidak lama setelah itu, manajer menghampiri mereka dan menanyakan apa yang sedang mereka ributkan. Tanpa merasa bersalah, manajer itu menyuruh mereka memilih bukunya karena dia telah susah payah mencarinya demi membuat pelanggan senang. Karena event tersebut terlalu berlebihan, Junichi langsung memprotesnya. Meskipun sudah diprotes, manajer tidak mau menyerah. Dia tetap ingin melanjutkan event tersebut meski ditentang oleh pegawainya. Untungnya, Yui segera melaporkan masalah ini ke pemilik kafe. Pada akhirnya, event tersebut harus dibatalkan karena pemilik tidak memberi izin untuk melanjutkannya. Selain itu, Yui juga memastikan bahwa semua orang tetap mendapatkan bayaran sesuai dengan yang dijanjikan. Di sore harinya, Junichi sempat jalan berdua dengan Yame. Yame bilang dia merasa sangat tenang karena event tersebut tidak jadi dilakukan. Sambil menatap Junichi, Yame juga mengatakan bahwa selanjutnya dia ingin mencoba berbagai hal hanya berdua dengannya saja. Setelah mengumpulkan uang dari hasil kerja paruh waktu, Junichi dan teman-temannya akhirnya bisa mewujudkan tujuan mereka untuk liburan ke pantai. Keigo benar-benar tidak menyangka bisa pergi ke tempat seperti itu. Dia merasa seperti dalam mimpi karena bisa datang ke tempat di mana orang-orang populer sering berkumpul. Namun, antusiasme mereka tidak bertahan lama. Meskipun bisa menikmati pemandangan yang sangat bagus, mereka tidak bisa melakukan banyak hal karena harus menjaga barang bawaan. Hanya Junichi saja yang
terlihat bersenang-senang. Sejak tiba di pantai, Junichi selalu ditemani oleh Yame dan dikelilingi oleh teman-teman ceweknya. Walau begitu, Ranko seringkali mengganggunya. Dia sengaja melemparkan bola ke arah wajahnya hingga Junichi sampai terpental. Yame sangat khawatir dengan kondisinya, tetapi Ranko malah mengalihkan perhatian dengan mengajaknya melihat-lihat toko untuk makan malam nanti. Sementara Ranko dan Yame mencari toko makanan, Yui mengatakan dia ingin beristirahat sejenak, tetapi dia tidak bisa membiarkan nenek dan Junichi berduaan sehingga dia harus ikut menemaninya. Beberapa saat kemudian, Junichi mendekati Yame karena ada beberapa pria yang berbicara dengannya. Namun, saat akan memisahkannya, dia berpikir dirinya tidak punya hak melarang Yame untuk berbicara dengan pria lain. Meski demikian, keputusannya untuk mendekati mereka ternyata sudah tepat. Saat Junichi mendekat, Yame dan Ranko bisa memanfaatkannya untuk mengalihkan perhatian dari pria yang menggodanya. Ketika anak-anak cewek sudah kembali, Shinpei dan Keigo tampak bersemangat. Namun, saat Ranko dan Yame menyatakan akan menggantikan mereka menjaga barang bawaan, ekspresi mereka langsung berubah karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Untuk mengatasi rasa kecewa mereka, Shinpei dan juga Keigo merencanakan sesuatu untuk malam nanti. Namun, agar rencana mereka berhasil, mereka harus membujuk Junichi untuk ikut serta dan mendukungnya. Ketika Yame dan yang lainnya akan memasuki pemandian, Shinpei dan Keigo segera memakai perlengkapan untuk menjalankan rencana mengintip. Meskipun Junichi menolak dan mengingatkannya untuk tidak melakukannya, Shinpei tetap bersikeras ingin melanjutkan rencana tersebut. Pada akhirnya, Junichi terpaksa harus ikut. Namun, dia berniat untuk mengacaukan rencana mereka secara diam-diam. Sementara itu, anak-anak cewek sedang berada di pemandian. Mereka tidak takut ada yang mengintip karena penginapan ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, terutama untuk pemandian wanita. Di saat yang sama, Shinpei dan kedua rekannya berjalan di area hutan. Saat menemukan sebuah jebakan, Junichi sengaja memicu alarm jebakan tersebut supaya rencana itu dibatalkan. Namun, ternyata itu adalah jebakan palsu yang telah dipasang oleh Shinpei. Mereka sengaja memasangnya di sana untuk menguji Junichi karena merasa pernah dikhianati olehnya sebelumnya. Setelah ketahuan berkhianat, Junichi berusaha melarikan diri. Namun, saat Shinpei dan Keigo mengejarnya, Junichi malah terjatuh dari tebing yang sangat curam. Dengan jatuhnya Junichi, mereka beranggapan sudah tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Namun, saat mendekati pemandian wanita, mereka langsung terkena berbagai jebakan yang dipasang oleh pemilik penginapan. Sepulang dari pantai, Yame bertemu dengan teman SMP-nya yang bernama Mitarai. Saat itu, mereka terlihat sangat akrab, membuat Junichi kesepian dan merasa tidak lagi dibutuhkan. Pada kesempatan tersebut, Mitarai mengajak Yame untuk makan bersama teman-teman SMP mereka. Yame pun langsung menerima ajakan tersebut karena dia sudah rindu dengan teman-teman lamanya. Saat Mitarai bertanya tentang orang di belakangnya, Yame dengan bangga mengatakan bahwa Junichi adalah pacarnya, sedangkan Junichi bersikap sebaliknya. Pertemuan Yame dengan Mitarai membuat dia merasa tidak percaya diri karena Mitarai lebih keren dan tampan darinya. Melihat keakraban mereka berdua, membuat Junichi curiga ada sesuatu antara Yame dan cowok tersebut. Yame berusaha menjelaskan kesalahpahamannya, tetapi saat Junichi merendahkan dirinya sendiri, Yame tiba-tiba marah dan tidak ingin melanjutkan pembicaraannya. Sejak saat itu, Junichi sering terdiam dan melamun. Meskipun baru pulang dari liburan, ia tidak bersemangat, tidak seperti teman-temannya. Kemudian saat bercerita pada teman-temannya, Shinpei menyebut situasi ini dengan sebutan NTR. Dia menduga bahwa Junichi mungkin sudah ditikung oleh Mitarai. Junichi tidak mengerti dengan ucapannya. Dia pikir seharusnya tidak meminta saran dari mereka. Ketika Yame datang ke kelas, Junichi ingin berbicara dengannya lagi. Namun, dia tidak mendapat kesempatan karena Yame sepenuhnya mengabaikannya. Meskipun ditolak, Junichi tetap tidak menyerah. Ia mencoba mendekatinya lagi sepulang sekolah dan mengajaknya pulang bersama. Tetapi, Yame menolak mentah-mentah dengan alasan akan bertemu teman-teman SMP-nya. Untuk menghibur Junichi yang diabaikan oleh pacarnya, Shinpei dan teman-temannya mengajaknya ke karaoke. Selain itu, Shinpei juga memberinya saran untuk meminta maaf meskipun dia tidak bersalah. Menurutnya, cara itu bisa digunakan olehnya untuk membuat hatinya luluh lagi. Setelah memberikan saran, mereka bernyanyi bersama-sama hingga suasana hatinya Junichi kembali membaik. Namun, tidak lama setelah keluar dari karaoke,
mereka melihat Yame sedang mengobrol berdua dengan Mitarai. Hal ini membuat Junichi salah paham dan mengira bahwa Yame hanya mempermainkannya. Keesokan harinya, Yame mendekati Junichi dan bersikap seperti biasanya. Yame mengatakan bahwa kemarin dia terlalu cuek padanya karena ingin membuatnya menyesali perbuatan waktu itu. Junichi sendiri tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya. Padahal Yame terlihat sangat senang saat berduaan dengan Mitarai. Yame menjelaskan bahwa setelah makan dengan teman SMP, Mitarai hanya meminta saran padanya saja. Namun Junichi tetap tidak mau percaya dan menganggap Yame berselingkuh. Beberapa saat kemudian, Yui menanyakan masalah yang terjadi di antara mereka. Kemudian saat Junichi bilang bahwa Yame hanya mempermainkannya untuk menyakitinya, Yui sangat marah karena Junichi dinilai hanya memikirkan dirinya sendiri. Yui menegaskan Junichi seharusnya lebih memperhatikan perasaan Yame ketimbang diri sendiri. Keesokan harinya, Yame mengajak teman-temannya untuk membicarakan masalahnya dengan Junichi. Namun saat akan membicarakannya, Yame tak bisa menahan air matanya sehingga Ranko sangat emosi dan segera mencari Junichi. Saat Ranko menghadapinya, Junichi mengakui bahwa dia terlalu egois. Tetapi setelah menyadari kesalahannya, dia berjanji untuk menemui Yame dan tidak akan membiarkan orang lain merebutnya. Beberapa saat setelah itu, Mitarai bersama gengnya mengunjungi kafe yang sama dengan Junichi. Pada saat bersamaan, Mitarai membicarakan pertemuannya dengan Yame dan mengungkapkan keinginannya untuk merebutnya dari pacarnya. Kemudian, jika sudah bosan dengan Yame, Mitarai akan memberikannya pada teman-temannya seakan Yame adalah cewek murahan. Junichi tidak tinggal diam. Dia segera mendatangi Mitarai dan memintanya untuk menarik kembali ucapannya yang menghina Yame. Mitarai menanggapinya sebagai tantangan. Dia langsung meminta pada teman-temannya untuk membawa Junichi keluar. Meskipun dikepung oleh murid-murid preman, Junichi tidak gentar. Walau tak bisa bertarung, dia berhasil membuat Mitarai terpojok dengan cara menggigit kakinya. Sambil berteriak kesakitan, Mitarai memohon agar Junichi melepaskannya. Namun, Junichi tidak akan melepaskannya sampai Mitarai berjanji untuk tidak mendekati Yame lagi. Namun, karena sudah kalah jumlah, Junichi tak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada akhirnya, dia dikeroyok oleh Mitarai bersama teman-teman gengnya. Tidak lama setelah itu, Ranko datang untuk membantunya. Berbeda dengan Junichi, Ranko mampu mengalahkan para murid preman itu jika bertarung 1 lawan 1. Selain Ranko, Shinpei, Keigo, dan Minoru juga ikut membela Junichi. Dengan bantuan mereka, Junichi bisa pergi dari tempat itu untuk menemui Yame. Namun, meskipun sudah dihubungi berkali-kali, Yame tidak mau menjawabnya. Pada akhirnya, Junichi mengirim pesan bahwa dia akan menunggunya di belakang sekolah. Sementara itu, ketika Ranko dan yang lainnya berhasil mengalahkan gengnya, Mitarai pura-pura menyerah untuk mendapat belas kasihan dari mereka. Saat Ranko hendak memberikan pelajaran pada Mitarai, tiba-tiba ada anak kecil mendekat dan bertanya apa yang mereka lakukan. Mitarai memanfaatkan situasi ini untuk kabur, namun dia tanpa sengaja menyenggol anak kecil itu hingga terjatuh dan menangis. Dengan cepat, Minoru menolong anak kecil tersebut. Selain itu, ia juga langsung mengincar Mitarai karena tindakannya sudah membuat dia sangat emosi. Dengan begini, Mitarai tak bisa kabur dan Ranko bisa memberinya pelajaran yang keras. Sementara itu, Junichi masih menunggu Yame di belakang sekolah. Kemudian, ketika Yame menghampirinya, Junichi menundukkan kepala dan mengajaknya pacaran seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Sambil menundukkan kepala, Junichi mengungkapkan bahwa awalnya dia tidak punya perasaan padanya. Namun, sekarang ia benar-benar menyukainya dan tak bisa membayangkan jika tidak ada Yame di dalam hidupnya. Yame bertanya apa yang membuat Junichi menyukainya. Kemudian, Junichi menjawab dengan sungguh-sungguh serta mengungkapkan semua hal yang disukai darinya. Pada akhirnya, Yame percaya bahwa Junichi benar-benar memiliki perasaan padanya. Makanya Junichi diminta untuk berdiri karena perasaannya sudah tersampaikan. Namun, Yame juga menegaskan bahwa Junichi seharusnya tidak menembaknya lagi, sebab mereka berdua sudah resmi berpacaran. Setelah itu, Yame mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dia memutuskan untuk mengunjungi taman hiburan di malam hari sesuai dengan keinginan Junichi sebelumnya. Meskipun hanya sebentar, tapi momen di malam itu membuat mereka semakin akrab dan saling memahami satu sama lain.